Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Dalam suatu hadis yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala inna fil jasadi lamudghah." Ingat, sesungguhnya pada diri seorang manusia ini ada suatu gumpalan darah. In saluhat saluhat sairu a'mali. Apabila segumpal darah ini baik, maka yang lain pun juga akan menjadi baik. Kalau segumpal darah yang ada pada diri seorang manusia ini baik, maka nanti anggota tubuh pun bergerak kepada kebaikan. Sebaliknya, kalau segumpal darah yang kecil ini kok buruk, maka nanti seluruh anggota tubuh akan bergerak kepada keburukan. Apa itu segumpal darah tadi? Segumpal darah tadi adalah al-qalbu, hati. Para ulama mengatakan hati itu disebut dalam bahasa Arabnya qalbun, artinya bolak-balik. Karena memang hati manusia itu sering bolak-balik. Kemarin semangat, tiba-tiba loyo. Sebelum tidur pengin, pokoknya bangun tidur, nanti bangun jam 2 malam, tahajud merengek-rengek kepada Allah. Ternyata jam 2 malam bangun, alarm bunyi, bukan bangun malah dimatikan. Lah itulah memang hati manusia bolak-balik, kadang semangat, kadang loyo. Maka baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya ini kokoh tawajuh kepada agama engkau. Ya, hati. Kata para ulama, yang masuk kepada hati itu melalui beberapa saluran. Yang pertama lisan. Apa yang sering diucapkan akan masuk ke dalam hati. Yang kedua, telinga. Yang sering didengar itu nanti masuk ke dalam hati. Anak kecil itu nanti kalau malam hari gelap mesti takut. Kita pun juga takut. Kenapa? Karena dulu ketika kecil sama orang tuanya sering ditakut-takuti kalau gelap. Hati-hati ada pocong. Hati-hati gelap loh, menakutkan itu. Tiap hari dapat doktrin seperti itu. Akhirnya yang ada dalam hati, pokoknya kalau gelap itu menakutkan. Hati-hati ada genderuwo, ada pocong. Jadi masuk ke dalam hati, makhluk-makhluk tersebut betul-betul menakutkan. Akhirnya sampai besar pun juga masih ketakutan. Info dari telinga. Kemudian yang ketiga, apa yang dilihat itu juga akan masuk ke dalam hati. Maka baginda Nabi SAW ngasih nasihat. Kata para ulama, kalau seseorang itu, makalah para ulama, kalau seseorang itu nggak bisa jaga mata, nanti sulit untuk merasakan konsentrasi dalam ibadah, dalam zikir maupun sholat. Kita kalau pendengaran ini kelihatannya peka, tapi lebih kuat apa yang dilihat oleh mata. Kita kejadian ketika masih kecil masih terbayang kuat dalam otak kita. Dalam hati kita masih terbayang pengaruh dari mata. Yang keempat, pengaruh dari pemikiran. Apa yang senantiasa dipikir itu masuk ke dalam hati. Maka untuk agar hati ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, sehingga anggota tubuh senantiasa bergerak kebaikan, maka baginda Nabi SAW memberi kita arahan akan melantunkan beberapa kalimat ikrar yang kemarin kita baca sama-sama.
Itu dibaca pagi sama sore, pagi dibaca terus sehingga hati itu betul-betul merasa kalau kita ini hamba Allah, punya nabi pilihan Nabi Muhammad, punya tertib hidup yaitu syariat agama Islam. Maka sebelum mulai kita baca sama-sama lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Oke, insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita pagi ini. Sebelumnya kemarin kita membahas rukun-rukun puasa, apa saja yang harus dijaga supaya puasanya tetap sah dalam pandangan fuqaha ulama-ulama fikih. Sekarang kita melanjutkan syurutu wujubi shaumi Ramadan. Syarat-syarat seseorang itu terkena kewajiban puasa Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, kita ketahui bersama namanya puasa Ramadan itu rukun Islam. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Sekarang siapa saja kalau Ramadan tiba tidak puasa dia berdosa. Tidak setiap orang yang jumpa dengan Ramadan kemudian nggak puasa dosa, tidak semuanya. Siapa saja yang berkewajiban untuk melakukan puasa Ramadan, syarat-syaratnya apa saja? Ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Kalau 3 syarat ini ada, berarti dia berkewajiban melakukan ibadah puasa. Yang pertama berakal. Yang kedua baligh. Yang ketiga punya kemampuan untuk puasa. Ada 3 syarat. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga ada kemampuan untuk puasa. Maka orang-orang yang pertama berakal, orang-orang yang tidak punya akal alias orang gila, berarti tidak ada kewajiban untuk puasa. Kalau pikun bagaimana? Biasanya ketika umur itu sudah lewat 40 tahun, itu akan terjadi kemerosotan. Kalau umur 1 tahun, 2 tahun, masa-masa umur itu bertambah, fisik itu meningkat. Yang kecil jadi besar, tambah pandai. Tapi ada batas maksimal. Ketika umur 40 tahun itu puncaknya. Kalau sudah 40 tahun biasanya fisik mulai melemah. Kadang-kadang bukan hanya fisiknya, tapi kecerdasan itu juga mulai merosot. Na'udzubillah, sebagian saudara-saudara kita merosot sampai tingkatan seperti anak kecil, bahkan sampai tingkatan pikun. Pikun itu bertingkat-tingkat. Ada pikun itu sekedar mungkin hafalannya berkurang. Yang dulu kalau matematika hafal seperti komputer, ditanya pecahan lancar, setelah tua mulai berpikir sebentar, lupa nggak ngitung, artinya kemampuan berpikir mulai berkurang. Sebagian sampai tingkatan lupa
Lupanya keterlaluan, kalau berangkat ke masjid nanti pulang nggak sampai rumah. Lupa jalan berangkatnya yang mana. Ada sebagian seperti itu. Lah pikun seperti apa? Kalau seseorang itu terkena seperti itu, berarti tidak terkena kewajiban puasa. Sebagian ulama menjelaskan pikun yang parah, yang sampai tingkatan seseorang itu tidak wajib puasa, itu yang parah. Seperti apa? Di antara contohnya, dia lupanya tuh kebangetan. Dia Ramadan, sahur bangunkan, sahur puasa Ramadan, iya. Jam 9 pagi minta makan. Kenapa? Kan puasa. Oh iya puasa ya. Nanti jam 12 pengen makan lagi, makan satu piring, diingatkan, loh nggak puasa. Loh kenapa puasa? Ini loh Ramadan. Kalau Ramadan ada apa? Dia sudah tingkatannya itu hilang hafalannya sampai tidak paham tentang kewajiban seorang manusia. Kalau Ramadan tiba maka berkewajiban untuk puasa. Lah orang yang tingkatan seperti ini tidak wajib untuk puasa. Karena dia tidak wajib puasa, maka juga tidak ada kewajiban membayar fidyah karena dia memang tidak ada kewajiban puasa. Fidyah itu diwajibkan ketika seseorang wajib puasa, akan tetapi karena suatu hal sehingga dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Aslinya wajib. Akan tetapi karena fisiknya sudah tua sakit, dia sedang menderita sakit yang parah sehingga nggak mampu puasa. Nah, sebagai ganti dari kewajiban puasa beralih membayar fidyah. Tapi kalau orang seperti orang gila atau mungkin orang pikun, itu nggak kewajiban puasa tidak, maka fidyah pun juga tidak ada kewajiban puasa. Tapi pikun yang tingkatannya parah tadi. Tapi kalau pikun sekedar sudah nggak jumpa 5 tahun, lupa kalau ini dulu kawan sendiri. Setelah 5 menit berpikir, oh iya ini saudara saya, itu masih ada kewajiban untuk puasa. Pikun yang tingkatan parah sampai lupa akan kewajiban puasa, lupa kalau dia sedang puasa. Bukan hanya sekali 2 kali, berkali-kali. Satu hari mengingatkan sampai 10 kali. Nah, seperti ini pikun yang tingkatannya parah. Allah. Kalau hilang akal gara-gara pingsan, biasanya kawan-kawan yang dibawa ke rumah sakit sebelum operasi biasanya dibius, akhirnya tidak sadarkan diri. Bagaimana? Itu kan termasuk kategori hilang akal. Orang yang pingsan atau mungkin pingsan itu tingkatannya kata para ulama di atas tidur tetapi di bawah gila. Kalau dikatakan hilang akal seperti orang gila tidak sama. Tapi kalau dikatakan mirip orang tidur lebih parah sedikit. Kalau orang tidur dibangunkan masih bangun. Tapi orang yang pingsan dibangunkan agak sulit. Tapi kalau dikatakan gila nggak sama. Kalau gila itu nggak bisa dikembalikan, sulit. Tapi kalau orang yang pingsan nanti setelah obat bius habis akan kembali sadar. Maka kalau orang itu pingsan, bagaimana? Andaikan pingsan, dia setelah malam hari tarweh, setelah tarweh niat nawaitu shauma ghadin. Kemudian dia pun niat puasa, ternyata pagi hari selepas sahur, entah keliru makan atau bagaimana, yang jelas dia pingsan. Bangun-bangun setelah maghrib. Habis maghrib baru sadar. Bagaimana hukum puasanya? Apakah wajib qadha apa tidak? Ketika malam hari ada niat untuk puasa, sama dokter disampaikan nanti operasi mulai jam 4. Jam 3 harus masuk ruangan operasi, jam 3 malam, setengah 4 dibius, nggak sadar. Standarnya jam 9 pagi bangun, ternyata nggak bangun selepas maghrib. Bagaimana hukum puasanya? Kata para ulama, hukum puasanya masih dianggap sah. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha.
tidak sama dengan orang yang gila. Tidak sama dengan orang yang gila. Kalau orang yang gila hilang akal total. Kalau orang yang gila itu memang puasanya nggak sah. Kemudian memang dia sendiri tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Terbalik sebentar, ada sedikit alat. Kalau orang yang pingsan tadi, kalau orang yang pingsan 1 hari full, maka nanti para ulama sepakat puasanya tidak sah karena syaratnya harus berakal. Ternyata dia memang tidak berakal sama sekali. Berbeda dengan kalau tidur. Kalau tidur habis sahur tidur, bangun-bangun sholat isya. Kalau tidur itu masih puasanya masih dianggap sah. Tapi kalau pingsan, habis sahur pingsan, bangun-bangun isya, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau siang hari sadar sebentar, walaupun hanya 5 menit, maka nanti puasanya masih dianggap sah. Jadi kalau tidur mulai bangun habis sahur langsung tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bangun-bangun azan isya. Bagaimana hukum puasanya? Puasanya masih dianggap sah. Tapi kalau pingsan, nggak sadar sama sekali, maka hukum puasanya tidak sah. Karena orang yang pingsan tadi di atas orang yang tidur, tapi di bawah orang yang gila. Sehingga para ulama lebih cenderung mengatakan, kebanyakan mengatakan kalau dia tidak sadar sama sekali mulai subuh sampai maghrib nggak sadar, full pingsan, maka nanti puasanya nggak sah. Tapi kalau karena tidur, maka puasanya masih dianggap sah. Kemudian yang kedua, tadi syarat pertama berakal, yang kedua balik. Maka anak kecil itu tidak ada kewajiban untuk puasa. Hanya saja orang tua itu wajib mendidik anaknya sejak dia sudah mumayyiz. Umur 7 tahun itu orang tua wajib mendidik. Kalau 10 tahun kok tidak puasa, orang tua wajib memberikan hukuman-hukuman ringan yang tidak merusak fisik si anak. Kalau mukul berlebihan sampai luka, itu dianggap kekeliruan, berlebihan dalam pandangan fikih. Ya mungkin dikasih takziran, hukuman-hukuman untuk si anak agar dia kapok. Tapi nggak boleh sampai tingkatan parah, sampai tingkatan mencederai si anak tadi. Kalau anak kecil umur sudah 12 tahun, belum balik, secara pandangan umur belum balik, tidak puasa, orang tua membiarkan saja, nanti si anak nggak dosa. Kenapa? Memang anak kecil tidak ada kewajiban puasa, tapi yang dosa adalah orang tua. Jadi kewajiban orang tua adalah mendidik si anak paling lambat umur 7 tahun. Apa saja yang dididikkan? Seluruh syariat Islam. Sholat wajib, kemudian termasuk puasa juga wajib. Itu wajib bagi orang tua untuk mendidik si anak. Termasuk perkara yang haram, umur 7 tahun si anak harus sudah dididik supaya tidak mengerjakan perkara yang haram. Kalau orang tua membiarkan, anaknya meninggalkan kewajiban. Perkara-perkara wajib dalam pandangan syar'i, membiarkan anaknya mengerjakan perkara yang haram, yang dosa bukan si anak, karena memang anak itu belum balik. Kalau belum balik berarti tidak ada kewajiban mengamalkan syariat Islam, tapi yang dosa itu adalah orang tua, karena membiarkan si anak tidak mengerjakan perkara-perkara wajib. Mengenai nanti setelah ketika umur 7 tahun disuruh puasa, ternyata sembunyi-sembunyi juga membatalkan puasa, makan minum sembunyi-sembunyi. Bagaimana? Itu urusan si anak. Orang tua yang penting sudah mendidik. Tapi kalau orang tua nggak tahu, ternyata masih anaknya celindut, sembunyi-sembunyi makan,
orang tua tidak dosa karena memang orang tua berkewajiban mendidik. Adapun gagal dalam mendidik itu nomor 2, tapi kewajiban harus mendidik. Paling cepat itu kan paling lambat umur 7 tahun. Paling cepat berapa anak itu dilatih untuk puasa? Tidak ada batasan paling cepat. Kalau memang secara fisik sudah ada kemampuan puasa, silakan. Secara fisik sudah ada kemampuan untuk puasa, silakan dididik. Walaupun baru berumur 2 tahun atau 3 tahun, boleh-boleh saja. Kalau kita lihat dalam sejarah para ulama, lebih-lebih zaman sahabiyah, orang-orang yang jumpa dengan baginda Nabi, mereka mendidik anaknya puasa itu ketika masih menyusu itu sudah dilatih untuk puasa. Ketika sahur disusui. Nanti mulai waktu subuh anaknya disibukkan dengan permainan dan tidur sampai lupa kalau dia lapar dan haus. Nanti ketika buka baru disusui. Didikan para sahabat dulu seperti itu. Saya pernah berjumpa dengan sebagian kawan dari Nias. Anaknya waktu itu saya jumpa dengan anaknya berumur 3 tahun, sudah dilatih puasa sejak tahun kemarin, umur 2 tahun. Ternyata fisiknya juga mampu, nih silakan, nggak ada masalah. Cuman biasanya kalau 2 tahun itu ya belum mampu. Tapi andekan mampu ya boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga ada kemampuan. Nah, kemampuan ini ada 2, ada kemampuan dalam hissi, secara zahir fisik memang ada kemampuan. Yang kedua ada kemampuan dalam pandangan syar'i. Fisiknya mampu, tetapi dalam pandangan syariat orang ini tidak mampu untuk puasa. Orang yang secara fisik nggak mampu puasa karena sudah tua, sangat-sangat tua, umur sudah 80 tahun. Makan pun nggak bisa banyak, fisiknya lemes sekali. Kalau suruh puasa langsung sampai akhirat. Orang seperti ini tidak ada kewajiban puasa, hanya saja kewajiban dia adalah membayar fidyah. Fidyahnya berapa? 1 hari 1 mud. 1 mud itu takaran dalam, bukan timbangan, takaran sebenarnya. Seukuran gayung yang untuk anak kecil. Anak umur 6 tahun, 7 tahun punya gayung kecil, kurang lebih segitu. Kalau ditimbang kurang lebih ada 7 on. 7 on makanan pokok. Maka yang sudah tua nggak mampu puasa, ya nggak ada kewajiban puasa, tapi kewajibannya setiap hari 1 mud kurang lebih 7 on. Diberikan kepada siapa? Kalau fidyah itu khusus diberikan kepada fakir miskin. Berbeda dengan zakat. Boleh dikumpulkan pas pembayaran zakat dijadikan 1 bulan. Kalau setiap hari 7 on, 1 bulan berarti 70 on, 210 on, berarti 21 kilo. Diserahkan kepada panitia zakat pada waktu pembayaran zakat. Boleh. Hanya saja ketika menyerahkan kepada panitia harus dijelaskan. Ini zakat keluarga saya. Ibu saya sendiri, anak saya, istri, kemudian kakek. Total ada 7 orang. Ini 7 dikali ambil 3 kilo, 21 kilo. Yang ini 21 kilo fidyah untuk ibu saya yang sekarang sudah tidak mampu puasa. Maka panitia harus membedakan, jangan dicampur. Karena cara mentasarufkan zakat dan fidyah itu berbeda. Kalau fidyah itu khusus fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada gharim, ibnu sabil nggak boleh. Itu untuk zakat. Maka disendirikan, nanti diserahkan kepada fakir dan miskin. Begitu juga ibu-ibu yang hamil atau menyusui, fisiknya nggak mampu untuk puasa, boleh tidak puasa. Terus bagaimana? Ya nanti wajib untuk mengqadha. Kalau khawatir terhadap diri sendiri,
Saya ini hamil, kalau suruh puasa sudah nggak mampu. Hari-hari biasa saja saya nggak puasa itu saya lemes, apalagi sekarang suruh puasa nggak mampu, bisa-bisa pingsan nanti. Kalau dia khawatir terhadap diri sendiri, maka kewajibannya cuma satu, mengqadha. Tapi kalau yang dia khawatirkan bukan dirinya, tapi si janin. Saya ini sebenarnya kalau puasa mampu saja, tapi anak saya ini kalau saya puasa 1 hari sehat, 2 hari mulai anak saya panas dingin, 3 hari anak saya masuk rumah sakit. Orang tuanya sehat tapi anaknya yang sakit. Kalau seperti ini kewajibannya 2. Yang pertama, dia nggak puasa wajib untuk qadha. Yang kedua, karena dia nggak puasa bukan karena diri sendiri, tapi karena si anak, maka selain mengqadha berkewajiban membayar fidyah juga. Kalau khawatir kepada si anak. Kalau khawatir dua-duanya, fisiknya memang nggak mampu, dan juga khawatir terhadap kesehatan si anak, bagaimana? Cuman satu, kewajibannya hanya mengqadha. Double itu selain mengqadha bayar fidyah kalau khawatirnya murni si anak. Kalau ada karena diri sendiri atau diri dan anak, maka kewajibannya tetap satu, yaitu mengqadha saja. Kalau nggak mampu karena nggak sahur, bagaimana? Kemarin buka, waktu buka nasinya belum mateng karena ibunya sibuk acara yang lain, akhirnya belum sempat masak. Habis taraweh mau makan sudah ngantuk duluan, langsung tidur. Waktu buka cuma sekedar takjil makanan ringan. Habis taraweh rencana makan, nggak sempat makan gara-gara ngantuk, siang nggak istirahat, lemburan kerja, langsung tidur. Bangun-bangun azan subuh, akhirnya nggak sahur. Bagaimana? Ya wajib puasa. Terus jam 12 siang sudah bangun tidur, itu sudah kepala pusing, kunang-kunang. Bagaimana seperti ini? Boleh membatalkan puasa, tidak dosa, karena memang fisiknya tidak mampu untuk puasa. Sama seperti orang yang sakit, pagi hari sehat, kemudian pergi ke sawah, kehujanan, kemudian meriang, masuk angin, sudah kepala pusing, muntah-muntah. Kalau dilanjutkan puasa nggak mampu, bisa-bisa pingsan. Boleh membatalkan puasa dengan uzur tidak mampu untuk puasa. Begitu juga kalau mungkin di daerah Ngawi sekitarnya, termasuk Maspati, ada pekerja tebang tebu. Itu kan Masya Allah lumayan berat itu, tebang tebu. Sudah siang-siang, kalau musim hujan seperti ini agak ringan. Kadang-kadang Ramadan pas musim kemarau, panas-panasnya puasa, pergi ke sawah jam 7 berangkat, jam 12 baru selesai. Bukan sekedar nebang, setelah nebang ngangkat naikkan ke truk. Jam 2 siang sudah berkunang-kunang. Lihat rumah itu jadi 2, istri 1 jadi kelihatan 2. Terus ini kalau dilanjutkan sudah pusing, nggak mampu, bagaimana? Boleh untuk membatalkan puasa. Maknanya ketika membatalkan puasa tidak berdosa karena memang fisiknya yang tidak mampu. Pekerja kuli bangunan atau apa nih, yang jalan raya nih, yang berat-berat, kuli, di sini kuli bangunan, terus termasuk pembuatan jalan tol dan yang lain yang kerja berat-berat itu, sawit termasuk berat-berat. Dia kan kebanyakan nggak mampu, bagaimana? Yang penting karena dia secara fisik sehat, ya sudah tetap niat puasa. Sahur tetap sahur, puasa niat puasa. Kalau ternyata siang hari fisiknya betul-betul nggak mampu puasa, boleh untuk membatalkan puasa dengan alasan karena memang tidak mampu. Tapi kalau dilanjutkan memang mampu, ya nggak boleh untuk dibatalkan secara firman. Kemudian ada yang tidak mampu secara pandangan syar'i. Siapa itu? Wanita yang sedang haid atau nifas. Itu walaupun fisiknya sehat, puasa tetap puasanya tidak sah. Karena syaratnya memang harus suci dari haid dan nifas. Secara pandangan syar'i,
dia tidak mampu puasa karena secara fisik memang secara barang syar'i kalau nekat puasa, puasanya tetap tidak sah. Wallahu a'lam. Nggih. Sebelum dilanjutkan mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo. Monggo ibu-ibu dulu. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin, kalau seseorang itu karena fisik tidak mampu untuk melakukan puasa, namun dia juga tidak mampu untuk membayar fidyah, bagaimana solusinya? Terima kasih. Secara fisik tidak mampu untuk puasa, secara zahir untuk membayar fidyah juga tidak ada kemampuan. Bagaimana? Tetap wajib bayar fidyah, jadi tanggungan dia. Kapan bayarnya? Ya nanti kalau ada rizki. Ketika ada rizki, kan biasanya ketika Idul Fitri, ketika dia nggak mampu fidyah berarti termasuk kategori fakir miskin. Nanti malam Id kalau dapat rizki dari zakat, selain untuk keperluan sendiri juga perlu disisihkan untuk membayar fidyahnya. Zakatnya cuma dapat 10 kilo, sedangkan puasanya butuh 1 bulan 21 kilo. Ya sudah, yang 1 kilo dimakan sendiri, 9 kilo untuk bayar fidyah. Kurangnya bagaimana? Ya nunggu kalau nanti ada rezeki lagi. Nah, nih. Jadi tetap menjadi tanggungan dia. Kapan bayarnya? Ya kalau ada rezeki. Lah kalau sampai meninggal dunia nggak dapat rezeki juga bagaimana? Ya, insya Allah dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Ya karena nggak mampu sama sekali sampai meninggal dunia, ya sudah, tidak ada tanggungan sama sekali. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan pertanyaan kemarin yang disampaikan oleh Ustaz kemarin, ya bahwasanya orang yang berhubungan suami istri pada sekitar yang kemarin, ya, untuk mengatakannya dengan cara tidak sama kamar, memang sengaja makan, kemudian baru berhubungan suami istri. Itu kan kita dari aparat ya. Saya berpikirnya begini, orang ini kan mau berhubungan suami istri kan sudah ada niatnya bukan untuk makan terlebih dahulu baru berkumpul, tapi niatnya utama itu adalah berhubungan suami istri. Nah, kalau sudah ada niat, meskipun dengan cara apapun juga, ya meskipun dengan cara membatalkan puasa dengan cara apa ya, niat ini kalau nanti dia sudah keinginan untuk berhubungan suami istri, apakah sebaiknya tidak? Misalnya kalau menurut pemikiran saya, itu terkena kafarat. Jadi kafarat itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah orang yang sengaja berhubungan suami istri. Terus yang kedua itu memang dia itu melakukan sumpah palsu. Terus yang kedua pertanyaan saya, saya kok menarik ya dapat informasi dari grup ini terkait masalah batas akhir makan sahur bukan yang tertera dalam jadwal, melainkan dari azan subuh atau asar. Nah ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ya 127, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari nomor 1919 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka dan minumlah sampai berumi makhluk mengundangkan azan, karena dia tidak berazan kecuali sampai terbit matahari. Nah, terkait dengan masalah ini kita mohon penjelasan. Waalaikumsalam. Yang pertama mengenai kemarin saya sampaikan pandangan para fuqaha yang mewajibkan kafarah itu adalah membatalkan puasa sebab hubungan suami istrinya. Kalau makan dulu bagaimana? Walaupun sebelumnya ada niat, memang niatnya asli itu seperti itu.
Yang pertama, memang membatalkan itu sendiri suatu dosa. Kadang-kadang mungkin berpikir, oh kalau gitu makan dulu. Perlu kita ingat bahwasanya perkara wajib itu kalau ditinggalkan tetap akan dosa. Perkara yang wajib tidak boleh sengaja untuk dibatalkan kecuali udzur-udzur yang resmi. Sholat itu, sholat zuhur, subuh itu wajib. Maka tidak boleh dibatalkan hanya sekedar masak, sudah waktunya matikan kompor, dibatalkan dulu supaya nggak gosong. Hujan, turun hujan tengah-tengah saat dibatalkan demi jemuran, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau untuk menyelamatkan orang, kebakaran, perlu kita segera boleh untuk membatalkan demi menyelamatkan nyawa tadi. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang sederhana, ringan, tidak risiko nyawa dan yang lain, maka hukum membatalkan tidak boleh. Begitu juga puasa, haram hukumnya membatalkan dengan makan. Hanya saja urusan kafarah bagaimana, kalau pandangan fuqaha mazhab Syafi'i yang mewajibkan kafarah itu kalau dengan jima. Kalau baru niat saja bagaimana? Niatnya jima, tapi solusinya adalah makan terlebih dahulu, dosanya jelas dosa. Tetapi urusan kafarah yang membedakan. Kalau dengan jima maka nanti membayar kafarah, kalau makan dulu maka nanti tidak ada kewajiban membayar kafarah. Kalau memang niatnya seperti itu bagaimana? Pandangan fuqaha saya belum tahu. Kalau sementara yang saya baca di kitab-kitab, kalau pandangan fuqaha yang membatalkan, yang wajib kafarah itu kalau murni dengan jima. Kalau sekedar niat saja, tapi tujuannya memang jima, tujuan aslinya, tetapi pembatalannya adalah dengan makan. Bagaimana kalau pandangan fuqaha di kitab-kitab yang saya baca, setahu saya tetap tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Adakah ulama yang mengatakan tetap wajib? Saya belum tahu. Nanti dimutolaah lagi insyaallah. Itu kalau pandangan fuqaha nggak ada kafarah. Yang membatalkan kalau murni langsung hubungan badan. Adakah ulama yang mengatakan tetap wajib bayar kafarah? Saya belum tahu. Mungkin dimutolaah. Mungkin saja ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi saya belum tahu. Nanti saya tanyakan. Nih. Kemudian yang kedua, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Boleh, silahkan makan, silahkan minum sampai jelas benang hitam dari benang putih dari benang hitam, ya ini terbitnya fajar. Kalau di lafaz teks Arabnya itu adalah sampai jelas benang putih daripada benang hitam. Terkait dengan ayat ini, dulu ada kisah dijelaskan dalam hadis, sebagian sahabat itu memahami seperti terjemahnya, lafadznya. Maka sebelum tidur menyiapkan dua benang, satu putih, satu berwarna hitam. Pokoknya kalau nanti belum kelihatan mana yang putih, mana yang hitam, masih makan. Maka disampaikan oleh Nabi, oh kalau seperti itu makanya jadi lama sekali tidurnya, jadi tambah nyenyak. Maka dijelaskan yang dimaksud di situ adalah terbitnya fajar. Yang dimaksud adalah terbitnya fajar. Kemudian sebagian penterjemah Quran dikasih tambahan azan ya. Itu tambahan azan itu bukan dari teks ayatnya, tapi tambahan sendiri dari penterjemah, karena memandang biasanya umumnya di negeri kita khususnya ketika Ramadan masuknya waktu subuh itu ditandai dengan azan. Maka diterjemah dikasih tambahan azan tadi. Karena muadzin tidak akan azan kecuali memang sudah masuk waktunya. Tapi kadang-kadang muadzinnya juga agak molor. Maka yang jadi patokan bukan azan, tapi yang jadi patokan adalah jadwal sholat. Jadi yang jadi patokan jadwal sholatnya bukan azan. Ya. Tapi ya walaupun prakteknya asalkan masjid tersebut azannya itu bisa dijadikan pegangan, pasti tepat waktu. Itu untuk memudahkan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan mungkin pembahasan yang
kemarin yang mungkin terlewatkan. Yang pertama, rukun puasa kan tidak boleh memasukkan Nah, ini terkait dengan sekitar itu. Bagaimana kalau Ngupil, nggih. Ngupil ini kan mencari sesuatu yang tapi tidak memasukkan pengeluaran dari hukumnya bagaimana. Yang kedua masih terkait dengan ngupil. Maaf nih, karena keasikan kadang-kadang itu sampai sedikit berdarah, dan itu kan tidak kita sengaja. Bagaimana? Oke. Yang ketiga masih terkait dengan hidup. Dan ada peristiwa yang tidak kita sengaja, tidak kita mau, mimisen. Mimisen itu kan tahu-tahu keluar, itu hukumnya bagaimana? Dan yang terakhir terkait dengan yang mungkin kemarin dibicarakan mengenai mencium. Tentunya mungkin ya, kalau tidak mungkin kan jelas hukumnya. Ini kalau mencium mungkin ya apa? Kalau mencium dan mencium itu misalnya banyak ciumnya gitu ya. Dan yang paling akhir yang terkait dengan hari ini itu puasa. Puasa di konteks pembicaraan kan seperti itu. Namun di lingkungan kita ada yang dikenal puasa beduk, ya puasa beduk. Itu kira-kira bagaimana? Saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan ngupil, itu ketika puasa boleh apa tidak, membatalkan apa tidak. Karena perkara membatalkan puasa masuknya sesuatu ke bagian dalam. Di telinga ini ada, pas lubang telinga ini ada yang dihitung bagian luar, ada yang dimasuk bagian dalam. Yang di sini ada tulang, Kalau seseorang wudu dalam pandangan fikih tetap disunahkan istinsak, memasukkan air ke hidung, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau tidak puasa disunahkan bukan sekedar memasukkan tapi dihirup agak kuat, agak sedikit sakit. Nah, itu sunnah ketika tidak puasa. Kalau sedang puasa cukup dimasukkan sedikit saja. Maknanya terkait dengan ngupil tadi, kalau hanya pakai jari gini saja itu belum membatalkan karena itu masih dianggap bagian luar. Tapi kalau mungkin pakai alat sampai terlalu dalam, yang itu bisa membatalkan. Kalau keluar darah bagaimana? Asiknya ngupil begini ternyata keluar darah, atau mungkin karena mimisen, apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal, nggak batal. Kemudian terkait dengan hubungan suami istri, kadang-kadang sekedar mau pamitan kerja, salaman dulu dan cium-cium. Bagaimana? Bukan sekali, setiap mau berangkat ke masjid karena pengantin baru, setiap keluar rumah pamitan dulu dengan sempurna. Bagaimana? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, tidak membatalkan. Tapi andekan mungkin karena habis makan sate kambing mentah agak sedikit matang, kemudian syahwatnya terlalu tinggi, walaupun sekedar mencium ternyata ingzal, keluar mani, bagaimana? Kalau sebab mencium maka puasanya batal. Yang membatalkan bukan menciumnya tapi ingzal yang disebabkan karena mencium tadi. Hukumnya makruh, kalau dilakukan tidak membatalkan, tapi kalau nanti syahwatnya kuat sampai tingkatan keluar sperma maka hukum puasanya batal. Kemudian pembicaraan kalau sekedar obrolan, bagaimana ngobrol kemudian sampai membayangkan, karena mungkin tugas tentara nggak pernah kumpul dengan istri bertahun-tahun, atau sebagai nelayan bertahun-tahun mungkin berbulan-bulan nggak jumpa, ngobrol kemudian ingzal, bagaimana? Ngelamun dengan istri, ingat malam pertama dulu, kemudian ingzal, bagaimana? Puasanya nggak batal.
Kalau sebab ngelamun tidak batal, kalau sebab bersentuhan itu yang membatalkan puasa. Nih. Puasa beduk itu bagaimana? Nih. Itu istilah orang-orang Jawa. Nih. Bagaimana puasa beduk itu secara pandangan fikih, bukan puasa dalam pandangan fikih, itu puasa untuk latihan anak. Nih. Kan memang dianjurkan bagi orang tua mendidik anaknya latihan puasa. Latihan puasa. Kalau satu hari nggak mampu, ya puasa beduk. Tapi kalau sudah tua seperti ini, puasanya beduk, ya puasanya batal. Nggih, puasanya batal. Bukan puasa dalam yang menggugurkan kewajiban. Nggih. Mau tanya saya. Nggih. Itu tadi disampaikan bahwa misalnya Kuli nggih. Kuli itu tetap sahur dulu, kemudian nanti sampai zuhur kalau memang sudah betul-betul lapar batalkan. Nah, itu apa cukup sekali sehingga berikutnya bisa dianggap tidak akan kuat, atau harus setiap malam sahur dulu? Pekerja-pekerja berat, kuli dan sebagainya, bagaimana? Apakah cukup melihat kebiasaan, terbukti hari pertama nggak mampu, kemudian besok sudahlah, nggak usah puasa aja sekalian, ngoten? Atau tetap tiap hari puasa, kalau nanti nggak membatalkan? Jawabnya, tiap hari harus niat puasa, waktu sahur juga sahur. Kok ternyata nanti nggak mampu betul, walaupun kemarin sudah terbukti seperti itu, tetap nanti setiap hari tetap puasa. Nah, siang hari kok betul-betul nggak mampu, ya baru nanti membatalkan puasanya. Nggih. Tapi tetap wajib untuk mengqadha. Tetap wajib untuk mengqadha. Nggih. Nggih. Tambah satu materi sedikit, termasuk uzur bagi seseorang yang aslinya berkewajiban puasa adalah sakit. Tadi sudah kita singgung, orang yang sakit itu sebenarnya wajib puasa, tapi karena sakitnya maka boleh untuk tidak puasa. Termasuk uzur puasa adalah safar, melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu berapa kilo? Perjalanan yang seperti apa sehingga seseorang boleh untuk tidak puasa? Perjalanan yang jaraknya dalam istilah fikih 2 marhalah, kurang lebih 80 kilo. Walaupun sekarang mungkin, kalau zaman dulu transportasi sangat minim, harus pakai kuda, kadang-kadang jalan kaki. 80 kilo, Masya Allah, itu lumayan terasa beratnya, sehingga wajar, akal kita setuju, ya wajarlah kalau tidak mampu puasa. Lah sekarang ini seluruh transportasi begitu mudah. Sini Aceh paling cukup 2 jam sudah sampai naik pesawat. Kalau puasa jelas nggak ada beratnya sama sekali, ringan sekali. Apakah tetap boleh untuk tidak puasa? Bolehnya boleh. Maknanya dianggap sebagai uzur. Tapi bukan berarti kalau boleh itu lebih bagus. Bolehnya boleh, tetapi bukan berarti itu lebih baik. Terus bagaimana? Dilihat kondisinya sendiri. Kalau sekiranya dia niat puasa, memang mampu, terlalu memaksa. Dia safar, naik pesawat sebenarnya, naik bis, naik kendaraan, kan enak-enak saja, nggak berat. Masih berat yang pekerja kuli. Pekerja petani lebih berat mereka. Ini kan tinggal naik mobil, nanti sudah sampai tempat, naik pesawat sudah, nggak terasa haus sebagaimana. Bolehnya boleh. Tetapi kalau memang secara fisik itu mampu, nggak ada masalah apa-apa, tetap yang lebih baik adalah puasa. Tapi kalau tidak puasa, tidak berdosa. Tapi bukan berarti itu yang lebih baik. Tapi sekiranya naik bis, sebenarnya nggak berat, tetapi ternyata di bis ada yang rokok, dia nggak mampu rokok, akhirnya pusing kepalanya, atau mungkin pas dekat dengan mesin atau jalannya lika-liku dia pusing. Kalau nekat puasa mungkin malah nggak mampu bawa barang, meresahkan kawannya sehingga temannya perlu bantu dan yang lain. Nah, kalau seperti ini lebih baik tidak puasa. Melihat di safar itu memang uzur untuk tidak puasa, tetapi bukan berarti itu lebih baik tidak puasa, tergantung kondisinya.
Kemudian yang kedua, safar yang dibolehkan untuk tidak puasa adalah seseorang yang memang waktu subuh tiba sudah dalam keadaan safar. Bukan nanti jam 9 mau pergi ke Jakarta, saya nggak usah puasa karena nanti akan pergi ke Jakarta. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu tetap wajib puasa. Nanti di perjalanan kalau tidak mampu maka boleh membatalkan puasa. Jadi yang dapat uzur tidak puasa adalah musafir yang ketika waktu subuh tiba memang sudah dalam keadaan safar. Kalau pagi seperti ini masih di rumah, bisnya baru nanti jam 2 siang di Maspati, nggak boleh membatalkan. Saya nggak puasa sampai Maspati sudah makan duluan, alasan safar. Nah, itu suatu kekeliruan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita akhiri majelis kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pertemuan akan datang. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita yang sebentar ini menjadikan asbab Allah Ta'ala ridho kepada kita. Allah susulkan kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadina wa ala abnina as-salihah al-fatihah. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.